Perkenalkan, nama saya Priscilla Natalia Kirvindula, NIM 19135211073. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur terkait pengambilan sampel. Berikut akan saya jelaskan alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu ada ember, yang kedua botol, dan yang ketiga ada jaringnya. Pengambilan sampel air. Pengambilan sampel air yang pertama diambil menggunakan ember untuk zooplankton dan fitoplankton. Yang kedua, air sampel kemudian disaring ke dalam botol dengan menggunakan frontomet sesuai dengan ukuran sampel yang ingin diamati. Dan yang terakhir, air sampel dapat diamati di bawah mikroskop untuk pengamatan fitoplankton dan zooplankton. Perkenalkan, nama saya Imandi Trilokarnyana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prosedur terkait dengan pengukuran salinitas pada air. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Sebelum digunakan, ujung refraktometer dibilas dengan aquades agar dalam keadaan netral. Kemudian, teteskan air sampel pada ujung refraktometer hingga menutupi seluruh permukaan, kemudian ditutup. Arahkan ke cahaya dan amati angka pada refraktometer. Setelah digunakan, bilas dengan aquades dan dilap dengan tisu. Perkenalkan, nama saya Gito Aprilia Samuel Panggabean dengan NIM 19135210005. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat praktikum plantonologi untuk mengukur suatu kualitas air. Ini saya akan menjelaskan alat pH. Di sini saya sudah menyediakan sampel air dan di sini juga saya sudah menyediakan alat ukur pH-nya. Fungsi pH-nya itu mengukur kadar pH, yaitu kadar keasamannya pada suatu cairan pH yang terdiri dari elektroda probe pengukur yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH-nya. Nah, di saat ini kita akan memerlukan nilai pH-nya yaitu sekitar 7-8. Pertama-tama, sediakan dulu sampel airnya yang akan kita ukur kadar pH-nya. Yang kedua, buka tutup alat ukur pH-nya agar bisa menilai suatu keasaman air sampel ini. Nah, saya mengibaratkan ini stabilo yang saya akan gunakan. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Nah, di sini tanda on-nya. Nah, di sini sebelum kita akan menggunakan alat ini, kita nyalakan dulu on-nya. Nah, sesudah kita menekan tombol on-nya, celupkan alat pH ini ke dalam air tersebut. Tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah lagi. Nah, di sini bisa dilihat kita dari keasaman ini sudah berhenti di 7,7 pH. Nah, hasil yang akan terlihat akan di-display di digital. Nama saya Gustia Yogong Pramasari, NIM 19135211060. Saya akan menjelaskan cara pemakaian deometer. Cara penggunaan deometer yang pertama, sebelum digunakan, ujung deometer dibilas dengan aquades. Lalu deometer dicelupkan pada air sampel dan diamati angka pada layar hingga stabil atau sudah tidak bergerak. Lalu dicatat angka pada layar deometer. Selesai digunakan, ujung deometer dibilas kembali menggunakan aquades. Pada kecerahan, menggunakan setchidis di mana alat tersebut untuk mengukur kecerahan air. Setchidis dimasukkan ke dalam perairan hingga tak terlihat pertama kali, lalu dicatat, dan kemudian ditarik ke atas sampai terlihat pertama kali, lalu dicatat. Sampel air yang digunakan sebanyak 1.500 ml yang dimasukkan ke dalam botol sampel, dan harus dalam keadaan dingin hingga akan dianalisa di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Jovita Larasati dengan NIM 19135211071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengamatan plankton. Nah, untuk pengamatan plankton, kita akan membutuhkan yang pertama yaitu botol sampel yang telah berisikan air sampel plankton. Yang kedua, statuic grafter. Ini merupakan adalah alat objek les yang memiliki bantuan dalam bentuk bidang kotak-kotak yang dapat membantu memudahkan dalam pengamatan dan juga identifikasi fitoplankton dan zooplankton sekaligus untuk menghitung berapa banyak jumlah dari fitoplankton dan juga zooplankton. Dan yang terakhir, kita membutuhkan mikroskop untuk melakukan pengamatan pada zooplankton. Setelah semua alat dan bahan telah terkumpul, maka kita dapat melakukan pengamatan plankton. Di sini sudah tersajikan video bagaimana melakukan tahapan dan proses pada pengamatan plankton. Yang pertama di sini ada statuic grafter, yang dimana kita butuhkan sebagai wadah untuk melakukan pengamatan pada plankton. Pertama dilakukan dengan pembersihan statuic grafter menggunakan aquades. Pastikan statuic grafter dibersihkan secara merata. Setelah itu statuic grafter kita isi dengan 1 ml air dari botol sampel yang telah berisikan plankton. Penutupnya segera kita tutup dan pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Setelah botol sampel telah dimasukkan, maka taruh di bawah mikroskop. Ini merupakan hasil dari fitoplankton. Dan yang kedua, terdapat ini hasil dari zooplankton yang didapatkan dari botol sampel perairan.